Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa YouTube yang saya hormati, saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin itu masih gagal karena ada tamu. Untuk itu saya lanjutkan. Sebelum kita meruqyah harus tahu ciri-cirinya orang yang kena gangguan jin, setan atau sihir. Ini ada beberapa gejala. Baik gejala bawah sadar atau dalam keadaan sadar. Di sini yang pertama saya sampaikan tentang gejala bawah sadar. Yang pertama adalah sulit tidur. Seseorang tidak dapat tidur kecuali setelah kendurnya persendiannya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua adalah selalu gelisah, yaitu sering terbangun di waktu tidur. Ada kalanya sore merasa ngantuk yang sangat luar biasa, tetapi tidak bisa memejamkan mata. Kadangkala kita mau tidur, masih memejamkan mata itu sudah seperti ada kelihatan bayangan-bayangan yang menakutkan. Kemudian kalau sudah tidur, sering istilah Jawa kelindin, dikejar-kejar orang, kadang dinaikin orang, diikat orang, kadang merasa ditembak, dihantam. Ini adalah bagian-bagian tanda-tanda disihir orang. Kalau yang disihir orang biasanya lewat jauh, itu biasanya tandanya sering-sering ditembaki orang, dihantam orang. Ini biasanya sihirnya lewat jarak jauh. Kondisi tertekan atau terhimpit, yaitu bermimpi melihat sesuatu yang membuatnya gundah gulana, ingin meminta tolong tapi tidak bisa. Kemudian tanda-tanda selanjutnya selalu bermimpi yang menyeramkan. Di tempat-tempat yang menyeramkan, yang menakutkan. Kemudian yang keempat, bermimpi melihat binatang di waktu tidur. Seperti dikejar-kejar anjing, kejar singa, kuda, sapi, ular, musang, tikus yang selalu mengejar kita. Setelah kita bangun, kita tidur lagi, mimpinya seperti itu juga. Ini merupakan tanda-tanda bahwa ada gangguan-gangguan yang tidak bisa diatasi dengan secara medis saja. Kemudian menggigit gigi taringnya dikala waktu tidur. Coba kita lihat, kita amati anak kita kalau waktu tidur itu menggigit-gigit rahangnya, giginya. Ini biasanya disertai dengan matanya tidak terlalu rapat di dalam memejamkan mata dan selalu berkedip-kedip. Matanya gerak-gerak waktu dia tidur. Coba diamati anak-anak kita, keluarga kita,
biasanya sering teriak-teriak waktu tidur. Ini juga merupakan tanda-tanda bahwa ada gangguan-gangguan yang ada di dalam. Kemudian tertawa, kadang menangis, berteriak waktu tidur, mengadu di waktu tidur. Ada kalanya yang berdiri lalu berjalan, mundar-mandir, padahal dia dalam keadaan tidur. Kemudian bermimpi ketika tidur, kalau dia akan jatuh dari tempat yang sangat tinggi, yang sangat menakutkan. Kadang melihat jurang dari atas, kita akan dijatuhkan di sana. Ini merupakan tanda-tanda juga bahwa dia adalah kena gangguan-gangguan yang harus diatasi dengan secara ruqyah. Kemudian melihat dirinya berada di kuburan, tempat sampah, jalan yang mengerikan. Biasanya kalau kita sering bermimpi melihat mayit, bahkan bagi toko-toko, warung, ini kadang-kadang kita bermimpi keranda mayit ditanam di depannya. Berarti tanda-tandanya yang dibuat nyihir adalah barang-barang dari kuburan. Entah itu dikasih tanah kuburan, atau maisan dari kuburan, atau tulang-tulangnya orang yang sudah mati. Ini bisa juga alam, tetapi alamat seperti itu biasanya adalah yang nampak kita sering ditemui orang-orang yang sudah mati. Yang sering lagi bisa menjadi fatal itu apabila di warung kita, di depan toko kita, di rumah kita, di tempat usaha kita itu bermimpi ada mayit, ada keranda mayit. Ini sudah jelas bahwa itu adalah gangguan-gangguan orang yang syirik, yang ditaruhi barang-barang dari kuburan. Kemudian bermimpi melihat orang-orang yang aneh, seperti orang yang kerdil, yang wajahnya rusak, orang yang tinggi sangat sekali. Kemudian bermimpi melihat lukisan-lukisan yang menyeramkan. Ini adalah tanda-tanda gejala-gejala bawah sadar. Dan biasanya kalau kita punya anak, waktu tidur menggigit-gigit giginya, itu biasanya kalau kita amati mulai seluruh tubuhnya, ini ada gerakan-gerakan seperti getaran-getaran, istilah Jawa itu kedutan yang keras. Kadang bajunya, pakainya bisa bergerak-gerak, dan itu pun berpindah-pindah. Ini adalah merupakan tanda-tanda ada makhluk halus yang di dalamnya yang perlu diruqyah. Para pemirsa, untuk tahapan yang kedua, saya menyampaikan tentang babakan ruqyah. Jangan hanya melihat saya meruqyah, tetapi tidak tahu ilmunya. Ini hanya sebagai hiburan saja. Untuk itu saya punya inisiatif ingin berbagi ilmu, sehingga selain dari melihat ruqyah saya di YouTube itu, juga kami mengharapkan dilihat juga sistem ruqyah atau belajar ruqyah supaya kita mengetahui lebih dalam tentang ruqyah. Demikian selanjutnya akan kita sambung kembali insyaallah episode yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.